Halo semua, bertemu lagi dengan saya Rido. Kali ini saya mau bikin tutorial cara solder karburator. Soalnya ada beberapa viewer yang nanyain gimana sih cara solder karburatornya. Bila kalian tertarik dengan video ini, simak saja videonya. Check it out. Oke. Buat solder karburator yang kalian butuhin itu alat-alatnya. Yang pertama yang pasti karburator yang mau disoldernya. Karburatornya itu semua partnya dicopotin, nozzle-nya, spuyer, semua pokoknya dicopotin, tinggal bodinya aja kayak gini. Bodi nggak ada di situ, nggak ada head nozzle-nya, nggak ada, semua pokoknya dicopotin, pelampung, spuyer-spuyernya, jadi tinggal bodinya aja. Yang kedua yang pasti soldernya, kemudian si tembaganya, terus spuyer. Ini spuyer 40 buat nentuin nanti ukuran jarum yang kita pakai buat ngerojok, jadi 0,4 mili. Ini juga spuyer kalau kalian mau rojok bagian belakang, ini saya pakai 52. Iya, terus yang pasti buat ngerojoknya microbox. Ini pegangan buat si microboxnya, jadi nanti microboxnya masuk ke sini si jarumnya. Ini pegangannya. Kemudian ini kalau kalian mau pakai cara jarum pentul, nggak punya microboxnya tapi harus punya ininya. Kalau nggak punya ininya sebenarnya kalian bisa pakai peniti, cuma saya lagi nggak ada penitinya. Di peniti kan biar panjang, jadi nanti bisa ngerojok pakai peniti gitu. Set ya. Oke, langsung saja kita contohkan, cuma kita tungguin soldernya panas dulu. Oke, ini lubang ininya kan udah saya kecilin, ini mau saya bolongin dulu ya biar gede. Jadi kalau mau pakai ini ujungnya aja yang digigit, jangan semuanya. Yang penting si ininya nyangkut si jarumnya itu sedikit aja, nggak usah dalam-dalam. Nah ini jadi bisa agak panjang ya, rojoknya masukin aja ke lubangnya seperti ini. Kalau kalian kencengin ini pastiin sampai kencang, tadi ternyata belum masuk. Dan posisi lubang ini tuh sebenarnya agak nenggak sedikit seperti ini sih, nggak lurus banget. Nah ciri-ciri udah nembus atau enggak kalian lihat dari lubang yang ini, kalian intip jarumnya udah nembus belum. Kalau udah nembus berarti udah masuk. Jadi dari situ tuh tembusnya ke sini, lubang si pilot jet masuk. Oke. Kalau cara nyolder bagian ini, saya itu biasanya kawatnya dimasukin lewat sini, terus taruh di depan lubang yang kita mau solder. Tuh. Jadi si kawatnya itu posisinya ada di depan lubang ini. Nanti si kawatnya itu ada di depan lubang ini. Nah, kalau udah seperti ini, si soldernya tusuk aja ke bagian si timahnya gini sampai leleh. Tusuk seperti ini. Kalau saya sih biasanya taruh di bawah. Taruh di bawah seperti ini. Terus saya tusuk ininya, si soldernya sampai nutup lubangnya. Oke, seperti itu tuh. Kawatnya udah masuk ke situ, saya rojok-rojok dikit-dikit, timahnya sih lelehin. Nanti pasti berantakan awal-awalnya, gak apa-apa, yang penting ada timah di depan si lubangnya itu. Ini emang lama proses, jadi dia lelehin tusuk ke arah lubangnya, lelehin tusuk sampai penuh, sampai bisa nutupin si lubang. Nah jadi kalau lubangnya udah ditutup semua pakai solder yang tadi dengan cara ditimah, ditusuk sampai ketutup semua lubangnya, kalian bisa rapihin lewat sini. Soldernya ditaruh ke depan ini lubang yang tadi kalian solder. Kalian pelintirin aja sampai si pelintirin soldernya nih, puter-puter sampai lubangnya rapi.
Kalau kalian kesusahan pakai cara itu, kalian bisa pakai cara yang kedua, yaitu si soldernya potong dulu sedikit timahnya, habis dipotong kecil, kalian taruh, masukin ke lubang yang kalian mau tutup di depan lubangnya. Terus kalian pakai cara tadi, kalau ngerapiin si solder, masukin soldernya lewat sini, udah kalian tekan-tekan aja gini sampai si putar, sambil diputer-puter sampai lubangnya ketutup. Kalau nggak kalian dari sini juga bisa tusuk-tusuk, tapi caranya dipotong dulu seperti tadi, tusuk-tusuk sampai lubangnya ketutup. Udah ketutup lubangnya, kalian rapihin dari sini. Ini cara saya ya. Maaf, saya juga nggak jago nyolder, soalnya kan saya bukan montir atau mekanik. Jadi cuma pakai cara saya aja sebelumnya, kayak gimana cara nyoldernya. Pastiin lubangnya rapi, ketutup semua, nggak ada lubang sama sekali. Pokoknya kalian rapiin di sini ya. Liatin aja si soldernya. Nah, kalau udah rapi, udah tutup rapat seperti ini, tinggal di lubangin. Nah, yang kedua, kalian cara lubangin si yang di depan nozzle itu ya. Tuh, kelihatan nggak lubangnya? Nah, kalau itu saya biasanya caranya ditaruh di bawah seperti ini, taruh di bawah. Nah, nanti si kawatnya masuknya lewat belakang, taruh di atas lubang yang mau kita solder. Soldernya masuk dari sini, ditekan, gesek-gesek, tekan, gesek-gesek sampai si lubangnya ketutup. Tekan, gesek-gesek aja terus sampai, kelihatan nggak ya? Aduh, kameranya jelek, maaf. Oke, intinya nyampe, intinya si soldernya nanti soldernya ngelelehin timah lewat sini, kita masukin kawatnya lewat belakangnya. Cuma biasanya saya posisinya si karburatornya saya taruh seperti ini, ditaruh seperti ini. Saya masukin kawatnya di belakang, terus si soldernya lelehin timahnya di atas lubangnya. Kalau buat saya yang bukan mekanik atau tukang listrik, nyolder tuh agak susah sih. Tapi kalau buat kalian yang mekanik emang atau biasa nyolder, kayak gini mungkin gampang. Intinya ngelelehinnya nggak cukup cuma sekali, bisa berkali-kali sampai si lubangnya kurang lebih. Ini juga mirip sih leleh, agak ditusuk ke bagian lubangnya, leleh tusuk ke bagian ke lubangnya, sama kayak sebelumnya. Cara ngerapinnya juga sama, nanti kalau udah ketutup, cuma ini dari depan, kalian soldernya kalian rapin aja dari dalam. Nah, kalau udah ke solder pasti agak-agak hitam gitu sih, kalian amplas aja pakai amplas tuh. Tadi kan ada lubangnya ya di situ, udah nggak ada sekarang lubangnya. Kayak itunya buat ngilangin hitam-hitamnya, saya sih biasanya diamplas pakai amplas halus, diamplas aja gini. Cuma jangan terlalu ditekan, yang penting hilang aja sih hitam-hitamnya. Nah, kalau udah kalian amplas, kalian lihat ininya mengganggu kak tadi yang lubang yang tadi kita solder ke si skepnya ini. Jangan sampai ketutup banget, soalnya ada celah sedikit buat si skep dari depan itu. Ada celah tuh sedikit ya. Kelihatan nggak ya? Tuh. Sedikit banget. Kalau ketutup pasti nanti motornya ngegeru. Nah, kalau udah pasti skepnya nggak keganggu jalannya, tinggal kita rojok. Rojoknya gimana sih? Kalau ngerojok itu kita rojok dari pakai ukurannya terkecil, jangan pakai langsung. Misalnya kita mau ngerojok bagian atas nih, kan saya biasanya 0,5 sampai 0,8. Saya pakai yang kecil dulu rojokannya. Misalkan saya pakai peniti, kalau nggak ada peniti ini saya pakai jarum jahit. Saya masukin di bor tangan, dibikin panjang boleh, dibikin pendek juga boleh. Dibikin seperti ini ya. Terus kita lubangin
di bagian yang tadi kita solder. Nah, kalau udah bolong seperti ini, tinggal kalian gedein pakai ukuran 0,8. Nah, jadi ini martabor 0,8. Pernah saya ukur sih seukuran jarum peniti yang lebih gede dari jarum pentul. Langsung kita lubangin. Pelan-pelan. Nanti juga lama-lama tembus sendiri ya, putar. Nah, udah tembus nih. Udah ini 0,8. Ini yang cara yang saya lakuin buat ngatasin langsam lambat turun. Dengan catatan udah cek kabel gas, skepnya nggak baret, dan si jarum skepnya itu nggak bengkok. Nah, gimana kalau buat terojok sini yang kecil? Caranya di amplas dulu sampai bisa masuk di spuyer ukuran 40. Ini saya 40 nih. Cara ngamplasnya gimana? Kalau kalian punya jarum pentul bisa pakai jarum pentul. Kalau pakai microbox, pakai aja microbox yang ukuran paling kecil itu 0,35, cuma itu nggak akurat. Kita amplas sampai masuk ke spuyer 40. Ini kan nggak masuk tuh. Tuh, nggak masukin. Bisa diintip juga dari lubang ininya nih yang kecil-kecil, udah masuk atau belumnya. Ya dah. Cara amplasnya gimana? Nah, ini tadi jarum pentulnya, ujungnya saya kasih tang sampai hancur. Terus kalian masukin ke sini, dikencengin. Udah kencang, saya ada amplas, diamplas seperti ini, digesek-gesek sampai ujung dari jarum pentul ini masuk ke spuyer 40. Oke, ini hasil amplasan saya sampai bisa masuk di si spuyer ukuran 40. Tapi masukinnya jangan dipaksa ya, kayak saya gini aja. Masukin. Nah, tuh udah masuk. Kalian tahu udah masuk atau enggak dari mana? Diintip dari lubang kecil-kecil yang di sini nih. Di sini kan ada lubang nih di pilot jet. Itu ada lubang-lubang kecil, kelihatan dari situ nanti kalau jarumnya udah udah tembus. Tapi jangan dipaksa ininya dimasukinnya. Kalau udah gitu, kalian tinggal tusuk yang lubang di depan. Ini saya pakai spuyer ukuran 40. Nah, habis itu kita rojok. Biasanya kalau saya sih ininya sudutnya agak miring, nggak lurus, agak miring gini ngerojok itu. Diputer aja terus sampai tembus si jarumnya. Pelan-pelan diputar terus. Nah, kalau udah dirojok, kalian lihat dari lubang si masang pilot jet ini, kalau udah tembus berarti udah cukup. Sini saya udah kelihatan sih, dari kalau di kamera nggak kelihatan ya, cuma kalau dari saya lihat pakai mata itu kelihatan si jarumnya udah tembus. Kalau udah tembus, kalian lepas aja. Dah, insya Allah kayak gitu si langsamnya udah bagus lagi. Nah, terus yang terakhir buat rojok bagian belakang. Ini saya rojok 1,5 mili. Tahu 1,5 mili dari mana? Ini kita cobain microboxnya yang 1,5 mili juga. Cobain di spuyer ukuran 152, bawaannya Menjet si PE28. Nah, kalau masuk dan ini enggak terlalu seret, ini berarti benar 1,5 mili. Habis itu tinggal kita rojok bagian ininya pakai si ini lagi. Kalau ini rojoknya sih rata biasanya seperti ini. Ini karena saya udah dirojok jadi gampang-gampang aja masuknya. Kelihatan udah tembus enggaknya dari lubang yang di situ seperti sebelumnya.
ininya taruh di ujung. Yang penting bisa sedikit aja masuk, yang penting bisa dikencengin. Masukin pojok, kelihatan tuh dari sini tembus. Lihat gitu. Nah tuh ada tuh cabut, saya tusuk lagi, keluar lagi. Berarti itu udah tembus si jarumnya. Dah, sekian dulu videonya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, komentar saja di bawah. Kalau ada yang kurang jelas, tonton lagi dulu aja berkali-kali videonya sampai jelas ya. Ya udah gitu aja videonya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sehat selalu buat kalian semua, buat kita semua. Jaga selalu kebersihan agar tidak terpapar virus corona. Sekian, bye.